Halo, selamat datang di podcast Adreng Robis Mangadika. Kali ini aku mau ngobrolin mengenai coffee freshness. Pernah gak sih kalian sebagai barista atau mungkin sebagai roaster menemukan perbedaan text note coffee ketika sebelum dikirim dari pihak supplier atau roaster dan setelah dikirim pada pihak kafe atau kedai kopi? Kalau aku sih pernah rasain perbedaan itu. Biasanya informasi hasil cupping dari supplier atau roaster lebih cenderung intens aroma dan flavornya. Sedangkan setelah ada di kedai atau kafe dan di cupping, aroma dan flavor intensitasnya menurun. Karena perbedaan ini kadang menimbulkan miskomunikasi antara barista dan roaster terkait bagaimana kopi tersebut diekstrak. Bagaimana ini bisa terjadi? Padahal kedua pihak menggunakan cara cup test yang sama, yaitu metode cupping. Jika mengacu pada metode cupping SCA yang digunakan untuk menilai kualitas kopi, maka meliputi beberapa penilaian, di antaranya aroma, flavor, aftertaste, acidity, body, balance, dan sweetness. Kita dapat menilai kopi, khususnya Arabica, menggunakan aspek ini. Untuk menilai kualitas di sini mengacu pada keunikannya dalam arti positif. Contoh, jika kita menemukan flavor floral, lebih dianggap bernilai daripada flavor coklat yang terkesan umum dan sering didapat pada kopi. Seperti yang kita tahu, keberadaan cita rasa kopi tersebut itu ditentukan oleh beberapa tahap, yaitu ditentukan pada tahap kebun yang pertama, kemudian pasca panen, roasting, dan juga nggak kalah pentingnya yaitu proses penyimpanan kopi. Pada proses penyimpananlah yang bertanggung jawab atas menjaga freshness kopi setelah di roasting. Terkait perbedaan tasting note tadi antara roaster dan cafe, umumnya terjadi pada masalah penyimpanan. Dan banyak informasi yang beredar terkait menjaga kualitas kopi, bahwa dalam proses penyimpanan itu rumit dan gak gampang. Apakah itu benar? Kalau menurutku, hal itu tergantung pada klasifikasi kopi tersebut. Apakah kopi tersebut untuk specialty ataukah untuk komersial? Yang dimaksud rumit dan gak gampang ini lebih ke penyimpanan kopi specialty. Menurut seorang peneliti, Profesor Dr. Kahan Yeredzian, dia adalah seorang coffee scientist berkewarganegaraan Switzerland yang saat ini berprofesi sebagai pengajar di Universitas Zurich. Mengacu pada presentasinya pada acara Reko Symposium yang berjudul Roasting and Technology Para 5 tahun 2015 lalu di Gothenburg, Sweden, menyatakan bahwa yang berpengaruh pada cita rasa kopi dan yang paling susah dijaga adalah freshness, karena sifatnya yang terus menurun dari dia green bean sampai kopi itu diseduh. Kahan menyampaikan bahwa freshness pada fase penyimpanan biji mentah atau green bean dapat disimpan lama, selama 1 tahun. Sedangkan pada fase setelah proses roasting sampai kopi diseduh dan diminum, freshness menurun drastis selama beberapa minggu saja. Kemudian berkurang lebih cepat lagi pada fase penggilingan biji kopi. Freshness ini sangat terkait dengan senyawa aromatik dan organik material, yang mana berperan penting pada kualitas kopi, terutama kopi specialty. Lalu, apakah yang terbaik adalah setelah selesai proses roasting, kopi langsung dikonsumsi? Nyatanya tidak disarankan untuk langsung dikonsumsi. Menurut SCA, kopi setelah selesai proses roasting masih perlu waktu minimal 8 jam. Kemudian boleh untuk dicicipi atau di cupping. Setelah proses roasting, biji kopi masih perlu masa degassing karena efek roasting yang membentuk dan juga memerangkap
gas CO2 di dalam pori-pori kopi perlu untuk dirilis. Ini sebabnya kenapa setiap kali kita menyeduh kopi selalu ada proses blooming di awal, agar mempermudah gas CO2 tadi terlepas, lalu kemudian proses ekstraksi menjadi lebih maksimal. Lamanya proses blooming dapat disesuaikan dengan umur simpan kopi. Apakah kopi tersebut baru di roasting atau sudah lama umurnya setelah di roasting. Maka semakin dia masih baru, semakin pula dia lama dalam proses blooming, dan sebaliknya. Kahan juga menyampaikan bahwa sesaat setelah proses degassing, aroma-aroma kopi yang paling mudah menguap akan lebih dulu hilang. Maka perlu ada penyimpanan kopi yang baik dan jenis kemasan yang sesuai. Jadi terkait freshness, fase penyimpanan kopi adalah fase yang nggak bisa dianggap remeh, terutama penyimpanan roasted coffee, dan ini umumnya disimpan di kedai atau coffee shop setelah kopi tersebut dikirim oleh supplier atau roaster. Maka perlu bagi barista untuk selalu mengevaluasi kondisi penyimpanannya. Gimana menurut kalian? Terima kasih sudah dengerin podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.